Halo Mister, selamat sore Mister. Selamat sore Pak. Gimana kabarnya Mister? Sehat hari ini? Sehat. Sorry Terima mengganggu kasih. waktunya ya hari ini. Saya minta waktunya, oke? Oke, no problem. Tapi sebelumnya saya dapat amanah dari teman doktor Universitas Harvard University, Mister. Ya. Beliau mengatakan titip salam buat mentorku, Pak M. Jaya. Tolong kalau Anda ketemu sampaikan salamku kembali ya. Siap, Saya siap. sudah lama tidak ketemu dia sebenarnya. Baik, kalau saya nggak lupa. Oke, oke. Oke, Mister. Ini lagi santai kan? Ya benar. Lagi santai, minta waktunya. Eh, saya mau bertanya soal kasus Indosuria, Mister. Ya, saya sudah perkirakan itu. Oke. Karena masih hit banget. Oke, itu kan putusannya lepas. Yang paling heboh putusannya lepas. Tapi kemudian ada komentar dari Menko Polhukam yang kalau tidak salah begini, kita tidak perlu hormati putusan Mahkamah Agung. Itu bagaimana respon dan komentar Anda selaku pakar hukum, praktisi hukum juga melihat statement begitu? Apa maknanya menurut Anda? Kalau tolong saya koreksi dulu ya. Putusan lepas itu dari Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Oke. Ya, oke. Saya bisa memahami statement dari Bapak Menko Polhukam kita menyangkut putusan lepas terhadap Eni Surya dari PN Jakarta Barat. Putusan pengadilan itu wajib kita hormati dengan syarat Oke. apabila putusan yang diambil oleh majelis hakim itu memperhatikan aspek yang kita sebut aspek yuridis, aspek filosofis, serta sosiologis. Yang mana ketiga aspek ini harus mencerminkan asas keadilan, legal justice, kepastian hukum, legal certainty, dan aspek kemanfaatan. Nah, mengapa demikian saya katakan bahwa hakim dianggap sebagai wakil Tuhan di dunia ini ada dasarnya dalam dasarnya. Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 mengamanatkan peradilan dilakukan demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Artinya bahwa segala putusan hakim wajib memenuhi rasa keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Jadi ini hal yang tidak mudah bagi majelis hakim bahwa selain dia harus memenuhi rasa keadilan, dia juga membawa nama Tuhan. Ya, tapi apabila putusan hakim tidak mencerminkan aspek keadilan, aspek kepastian hukum maupun kemanfaatan, makanya putusan seperti itu tidak akan dihormati. Oke, stop dulu. Menurut Anda terkait dengan putusan konkret soal Indosuria ini, apakah sudah menganut ketiga aspek yang Anda sebutkan tadi itu? Keadilan, kepastian, dan kemanfaatan. Otomatis itu test case-nya gampang sekali. Oke. Mengapa saya katakan demikian? Karena putusan lepas terhadap diri Henry Surya tersebut pertama sangat tidak memenuhi rasa keadilan. Rasa keadilan bagi siapa? Yang pertama, rasa keadilan bagi korban dari investasi bodong yang diselenggarakan oleh KSP Indosuria. Dan dengan tidak adanya rasa keadilan, otomatis tidak ada kepastian hukum maupun asas kemanfaatan. Mengapa demikian? Karena keputusan yang diambil majelis hakim tersebut menimbulkan kegelisahan, menimbulkan protes serta kegaduhan di kalangan publik di negara kesatuan Republik Indonesia ini. Jadi maksud saya, selama ini kan ada mindset
yang terbentuk seperti indoktrinasi kepada publik, termasuk kepada juga para pakar hukum maupun praktisi hukum, bahwa setiap putusan majelis hakim itu harus dihormati. Tapi bagi saya, kita harus rubah mindset itu. Putusan itu dihormatin kalau bisa memenuhi sejauh mungkin aspek keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Kalau dia sampai menimbulkan kegaduhan, rasa ketidakadilan, kekecewaan dari publik, itu tidak perlu kita hormati. Makanya terhadap keputusan seperti itu langsung dilakukan upaya kalau untuk lepaskan harus kasasi ke Mahkamah Agung. Iya, tapi kan begini juga, Mister. Itu kan banyak orang beranggapan kalau statement Anda ini subjektif. Artinya setiap putusan pengadilan ya pasti ada pro dan kontra. Nah, itu bagaimana Anda menyikapi soal komentar begitu misalnya? Saya tidak ingin terpaku kepada suatu mindset yang saya katakan tadi, seperti indoktrinasi pada publik. Bagi saya, kalau putusan diambil dan tidak mencerminkan rasa keadilan bagi korban maupun masyarakat, saya anggap pasti ada sesuatu aneh. Kalau sampai mereka ditemukan bukti bahwa mereka membuat putusan karena ada upaya penyuapan maupun karena ada pengaruh dari pihak yang berkuasa, langsung tangkap mereka. Dan kemudian diekspos besar-besaran profil mereka. Siapa hakim agung itu? Riwayat hidupnya seperti apa? Tidak perlu ditutup-tutup wajahnya. Supaya aja pembelajaran bagi para penegak hukum. Kalau Anda tidak membuat putusan tidak memenuhi rasa keadilan masyarakat, yang mana akhirnya menimbulkan ketidakpastian terhadap penegakan hukum di Republik ini dan akan menimbulkan kegaduhan maupun kecemasan, menimbulkan kerugian bagi masyarakat itu, yang akhirnya akan membuat orang takut untuk investasi di Indonesia karena tidak ada kepastian hukum. Oke, bicara soal 3 aspek tadi itu, kepastian, keadilan, dan kemanfaatan itu, dalam kasus ini menurut Anda apa rekomendasi hakim yang akan mengadili nanti di tingkat kasasi supaya mereka akan menerapkan aspek yang Anda sebutkan tadi itu? Apa yang harus dilakukan? Oke, sebelum saya masuk ke sana, perlu saya sampaikan terlebih dahulu bahwa dalam kasus investasi bodong yang dilakukan oleh Henry Surya dan kawan-kawan, itu unsur dari perbuatan pidananya itu sudah terang benderang, Pak. Yang kita sebut bahwa it's a perfect crime, itu ada kejahatan yang sifatnya sempurna. Mengapa saya bisa katakan demikian? Itu dimulai dari awal. Ini kan koperasi simpan pinjam. Nah, sebenarnya tujuan dan fungsi koperasi simpan pinjam itu kan menghimpun dana dari anggota koperasi, kemudian menyalurkan lagi dengan bunga dari sisa hasil keuntungan dari usaha koperasi itu sendiri. Tapi dalam hal ini mereka menghimpun dana dari masyarakat banyak yang bukan anggota koperasi juga, dan mereka menjalankan fungsi seperti lembaga perbankan. Padahal sebagaimana kita ketahui bahwa KSP Indosuria ini tidak punya izin dari Bank Indonesia untuk pendirian dalam rangka menghimpun dana dari masyarakat. Yang pertama, dia sudah pasti melanggar undang-undang perbankan. Undang-undang perbankan pasal 46 ya kalau tidak salah, yang mana ancamannya adalah maksimum 20 tahun. Ya, yang pertama itu. Yang kedua, hasil dari tindak pidana yang
Henry Surya dan kawan-kawan lakukan, itu kan gampang dilihat. Berapa dana yang bisa dihimpun? Kalau menurut PPATK kan 106 triliun. Dari 106 triliun ini, berapa yang sudah dikembalikan kepada nasabah? Misalnya, sisa uangnya ini ada di mana? Ya kan? Mereka juga bisa dijerat kalau sisa uang ini tidak diekspos oleh mereka itu. Mereka bisa dijerat dengan undang-undang tindak pidana pencucian uang. Pasal 3-nya dalam apa? Apabila mereka sisa uang tersebut dia tempatkan, dia simpan, dia transfer, dialihkan ke dalam bentuk lain atau dikonversi ke dalam bentuk valuta asing atau diubah bentuk sebagai penyertaan saham, dihibahkan atau dengan cara apapun sebagai hasil dari tindak pidana penipuan yang telah mereka lakukan. Nah, selain yang saya sebutkan tadi, belum lagi ditambah pasal tentang penipuan dan penggelapan. Nah, dari konstruksi kumulasi tindak pidana yang dilakukan, mereka kan disebut sudah melakukan summon law atau concursus realis. Oke, sebelum sampai di sana, ini kan ada salah satu korban yang sudah diwawancarain juga sebenarnya, itu seorang artis, Anya Dwinov. Jadi di sana dia bercerita soal kenapa kemudian dia ikut, kenapa kemudian dia tertarik, terus motifnya apa segala macam dia cerita. Itu bagaimana Anda merespon dan menganalisa terkait dengan kejadian, kemudian peristiwa demi peristiwa hingga akhirnya dia tertipu? Ya, dari informasi yang saya dapatkan, modus dia itu untuk menjerat seorang jadi nasabah itu adalah pertama seperti KSP maupun bentuk investasi bodong lainnya, mereka pertama akan merekrut tenaga marketing yang bekerja masih aktif di bank yang cukup punya nama, maupun mantan karyawan dari bank tersebut, ditawarkan gaji yang jauh lebih besar di tempat kerja dia sebelumnya. Nah, tenaga marketing inilah yang akan menawarkan kepada Calon nasabah dia selama ini, ya, secara persuasif, secara terus-menerus, dengan menawarkan suku bunga yang jauh lebih tinggi di atas bank, dengan mekanisme pengembalian yang gampang dan bentuk sebulan, 2 bulan, 3 bulan, maupun setahun ya. Kalau yang makin lama makin tinggi bunganya, dan bunga itu bisa dinegosiasi. Kalau istilahnya bank konvensional, kita contohkan BCA, Mandiri, BNI, itu paling, kalau koperasi ini kan sampai kadang menawarkan setahun 10, 11, 12% negotiable. Yeah. Kalau bank itu kan tetap paling-paling 3% rate yang dibelikan kepada nasabah kan. Nah, sampai terbujuk nanti begitu merasakan nikmat bunga yang cukup besar, nasabah yang sekarang ini dia akan menawarkan kepada kalangan terdekat, kepada sanak saudaranya. Sanak saudara ini kalau merasakan juga kenikmatan, menawarkan kepada teman-temannya. Nah, itu mirip dengan skema Ponzi. Mungkin Anda ketahui skema Ponzi. Nanti setelah berjalan sekali, 2 kali, ketiga kali, koperasi ini akan menyatakan mereka dan komisi default. Default itu artinya gagal bayar. Timbullah persoalan di sini. Kalau setelah diributkan, baru dilakukan restrukturisasi. Misalnya nanti akan selesai pembayaran 5 tahun kemudian, ya, dengan dicicil 1%. Yeah. Nanti akan deadlock juga kemudian. Tadi kan banyak pihak yang terlibat, mulai dari marketing, kemudian segala macam. Menurut analisis Anda, apakah semua pihak itu dimungkinkan untuk dipidana?
Sebenarnya kalau usulan saya, seharusnya tenaga marketing ini juga ikut dipidana. Agar apa? Agar kalau ada tawaran kerja dari dalam bentuk apapun, lembaga dalam bentuk apapun, baik itu koperasi maupun bentuk bank gelap lainnya, mereka setelah ada satu presiden bahwa kalau kita marketing untuk usaha simpan pinjam seperti ini, begitu uang nasabah raib, mereka akan dipidana. Sebagai contoh, karena mereka kan ujung tombak dari kejadian seperti ini kan ceritanya kan. Kalau tidak ada tenaga marketing ini, tidak ada peristiwa pidana seperti ini. Itu harusnya dipidana juga sih, Pak. Berarti apakah ini sudah memiliki niat dari awal, niat jahat, atau misalnya dadakan niat untuk melakukan kejahatan ini menurut Anda? Penipuan dalam bentuk investasi yang kita sebut dalam rangka mengkait nasabah demikian besar dengan nilai uang yang demikian besar, pasti dari awal itu sudah timbul mensreanya dan timbul niat jahat. Mengapa saya katakan demikian? Mereka ini kan orang-orang intelektual sebenarnya. Mereka yang pernah aktif mungkin di lembaga perbankan pasti mengetahui kalau kita ingin menghimpun dana dari masyarakat, kita itu mesti punya izin dari Bank Indonesia dan dengan segala kewajiban yang ada dari sebagaimana diatur dalam undang-undang perbankan, dan kemudian akan diawasi oleh otoritas jasa keuangan OJK dan ini. Nah, karena tujuannya itu tujuan kedepannya itu jelek sekali, mereka sudah melanggar peraturan perbankan. Dan untuk mendapatkan nasabah demikian banyak dengan jumlah kerugian yang demikian besar dari nasabah-nasabah tersebut, pastilah banyak upaya-upaya untuk menggerakkan calon nasabahnya dengan janji-janji, ya, dengan segala perbuatan yang secara melawan hukum, agar orang itu terpikat untuk menjadi anggota dalam perkara ini kan koperasi simpan pinjam apa itu Indosuria, agar mereka masuk. Itulah niat untuk melakukan penipuan itu sudah ada dari awal. Oke. Apa pesan Anda soal kasus ini, khususnya bagaimana terkait dengan vonis yang menurut Anda mengandung 3 aspek yang Anda sebutkan di awal tadi itu? Nah, sebelum saya sampaikan pesan seperti itu, sebenarnya pemerintah, baik itu Menteri Koperasi maupun OJK, kalau saya lihat kelihatannya saling lempar tanggung jawab. Pihak Menteri Koperasi beranggapan karena ini bentuknya koperasi, mereka tidak punya kewenangan mengawasi. Bahwa semua itu kan melalui rapat anggota koperasi. Di dalam usaha koperasi ini kan ada dewan penasihat maupun pengawas. Sedangkan di sisi lain, OJK beranggapan selama dia tidak punya izin, dia bukan menjadi kewajiban OJK untuk mengawasi. Tahu bahwa alinea keempat Undang-Undang 45 salah satu baitnya kan menyatakan bahwa kewajiban negara untuk melindungi selamat bangsa dan tumpah darah Indonesia, ya, tumpah darah Indonesia. Bagaimana cara negara melindungi? Ya melalui instansi-instansi, lembaga-lembaga yang ada. Kalau dalam kasus ini termasuk melalui Menteri Koperasi, melalui OJK, kita punya badan intelijen yang banyak. Ya, di dalam Kementerian Koperasi, Kementerian Keuangan, Dirjen Pajak, itu kan ada lembaga-lembaga intelijen sebenarnya. Mengapa kalau sudah timbul demikian luar biasa managenya,
kerugian korbannya sampai 106 triliun dengan jumlah nasabah 23.000 orang, baru pemerintah berteriak. Baru ini mengapa tidak dari awal? Begitu lihat ada kejanggalan ya, kalau tidak salah 2020 ya sudah timbul, dia udah gagal bayar. Kenapa tidak di stop moratorium terlebih dahulu? Negara kan punya kewenangan untuk seperti itu, minta dihentikan, sita aja asetnya. Kenapa harus selalu berpikir legalistik, formalistik dalam hal ini, Pak? Berarti singkatnya menurut Anda negara ikut bertanggung jawab seharusnya dalam kasus ini? Ya, harus bertanggung jawab. Malah saya berpendapat sebagai tanggung jawab moral dari pejabat tinggi negara, budaya malu, budaya tanggung jawab seharusnya Menteri Koperasi dan Kepala OJK itu mundur aja dari jabatannya. Kalau yang disarankan tuh pendekatan legalistik formalistik, bahwa mereka akan merevisi undang-undang tentang koperasi. Anda kan bisa tahu, kan jadi pertanyaan menyangkut undang-undang koperasi ini, apakah sudah masuk dalam prolegnas, program legislasi nasional? Itu kan untuk revisi undang-undang bisa bertahun-tahun. Saya khawatir sampai selesai masa jabatan Presiden Jokowi ini belum dimulai. Siap, jelas sekali soal pesan-pesan untuk kasus ini. Dan menurut Anda vonis yang sewajarnya berapa? Ya, karena ini concursus realis, jaksa itu kan sudah menuntut pemidanaan, strafmatnya itu 20 tahun ya Pak Long ya, pidana maksimum dari tindak pidana pencucian uang TPPU. Karena ini concursus realis kan ada juga pasal-pasal lain tentang undang-undang perbankan, pasal tentang penipuan dan penggelapan, tapi yang diambil kan terberat ya. Sebenarnya kalau strafmat menyangkut concursus realis itu, gabungan dari tindak pidana itu adalah pidana pokok terberat ditambah sepertiga ya. Terberat itu kan 20 tahun, tambah sepertiga kan seumur hidup. Tetapi apa yang dilakukan jaksa penuntut umum sudah cukup memadai menurut kami. Tapi yang tidak kalah pentingnya Pak adalah harus dipakai satu upaya sejauh mungkin atau mayoritas dari aset yang ada itu dapat disita, kemudian hasil penyitaan itu dilelang, sejauh mungkin dapat dikembalikan kepada para korban dari investasi bodong KSP Indosuria ini. Itu yang lebih penting. Kalau saya lihat dari upaya yang dilakukan seperti PKPU, gugatan perdata, itu sangat belum tentu efektif. Jauh dari kemungkinan akan kembali uang dari para nasabah. Kalaupun sampai kembali itu akan makan waktu bertahun-tahun. Paling besar nilainya 10-15% menurut pengalaman yang saya dapatkan itu, Pak. Oke, pesan kepada masyarakat agar tidak tertipu seperti apa menurut Anda? Ini yang membuat masyarakat tertarik untuk melakukan investasi kan karena kita katakan bahwa ketertarikan itu karena penawaran bunga yang sangat besar, jauh melebihi bank konvensional. Sebenarnya permasalahan atau kasus-kasus seperti ini kan dari dulu sudah sering terjadi. Kita ingat ada kasus Adfam, ada Yayasan Koperasi Adi Makmur, ada kasus First Travel. Yang terbaru itu. Ya, ada lagi menyangkut kasus Indra Kents, Sony Salmanian. Masyarakat ini sering cepat melupakan hanya karena iming-iming, padahal nanti kalau uangnya sudah hilang, untuk pemulihannya sangat sulit, malahan sangat muskil untuk kembali. Masyarakat harus belajar dari hal ini. Kalau mereka punya uang, lebih baik kalau mau dideposito aja di bank-bank yang konvensional dengan istilahnya itu sistem akuntansi yang sudah memenuhi standar akuntansi yang baik.
dua manajemen yang sangat prudent dalam hal ini. Kemudian kalau tetap ingin melakukan investasi di luar perbankan, masyarakat harus disadarkan, harus aware, cek dulu legalitas dari lembaga yang menghimpun dana dari masyarakat, baik itu dari income statementnya, laporan keuangan yang sudah diaudit oleh kantor akuntan publik independen, yang mana dari situ bisa kelihatan kesehatan asetnya bagaimana, kantornya bagaimana, manajemen itu masuk daftar tercelada dari misalnya Bank Indonesia, manajemen risiko kalau terjadi risiko seperti apa, kemudian masuk dalam skema lembaga kita sebut apa itu, penjamin simpanan, LPS, dan lain sebagainya, Pak. Mister, terima kasih banyak Baik. atas pencerahannya, Mister. Kita sampai jumpa di video-video berikutnya. Salam sehat, Mister. Salam sehat. Semoga kiranya apa yang saya sampaikan itu membawa manfaat bagi kita semua.